Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul materi Kewirausahaan Digital Marketing yang terdiri dari anggotanya. Yang pertama ada Ajeng Putri Ujaini dengan NPM 2113054026. Yang kedua ada Asma Lailatul Mufida dengan NPM 2113054054. Yang ketiga ada saya sendiri Neha Ardelina Azara Lubis 2113054048. Yang kelima ada Rabia Fitri Adawiyah dengan NPM 2113054056. Dan yang terakhir ada Raina Ika Fitri dengan NPM 2113054036. Materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Raina tentang pengertian digital marketing. Dipersilahkan. Pengertian digital marketing. Digital marketing diartikan sebagai upaya yang membutuhkan cara baru untuk mendekati pelanggan dan cara-cara baru untuk memahami bagaimana pelanggan berperilaku dibandingkan dengan pemasaran tradisional. Adapun tujuan digital marketing diantaranya 1. Meningkatkan pangsa pasar. Pangsa pasar atau yang lebih dikenal dengan istilah market share merupakan bagian dari total permintaan terhadap suatu produk oleh kelompok konsumen tertentu. Pangsa pasar biasanya perusahaan gunakan untuk menganalisis target pasar sebuah produk yang tergantung pada permintaan yang spesifik serta sesuai dengan segmentasi produk. 2. Meningkatkan pendapatan penjualan. Pendapatan penjualan atau sales revenue adalah uang yang diperoleh perusahaan dari menjual barang dan jasanya kepada pelanggan. Kata penjualan dan pendapatan digunakan secara bergantian oleh banyak perusahaan, tetapi penting untuk memahami perbedaan antara pendapatan dan pendapatan penjualan. 3. Memperbaiki rantai supply. Yang dimaksud adalah jaringan antara perusahaan dan para pemasoknya untuk memproduksi dan mendistribusikan produk tertentu kepada konsumen. Rantai pasokan berfokus pada kegiatan inti dalam organisasi perusahaan untuk mengubah bahan mentah atau bagian komponen menjadi produk atau layanan jadi. Keempat, mengurangi biaya distribusi dan promosi. Kelima, mencapai tujuan merek, seperti meningkatkan kesadaran merek tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan digital marketing. Kelebihan digital marketing. 1. Memudahkan kegiatan pemasaran. 2. Pemasaran lebih efektif dalam menjangkau customer. 3. Biaya iklan sangat murah. Dan yang keempat, mendapatkan data pemasaran semua aspek iklan digital. Kekurangan digital marketing. Yang pertama, sulit diterapkan, dan yang kedua, membutuhkan passion dan kreativitas. Adapun manfaat dari digital marketing. Yang pertama, menghasilkan penjualan yang tinggi. Dengan adanya digital marketing akan mempermudah proses penjualan, sehingga omset penjualan dapat meningkat. Yang kedua, menjaga posisi terhadap pesaing. Ketika kita selalu mengupdate penjualan pada digital marketing, dapat dipastikan posisi kita lebih tinggi dibandingkan dengan pesaing bisnis lain yang tidak menggunakan digital marketing atau kurang aktif dalam pengupdatean penjualannya. Yang ketiga, membantu bersaing dengan perusahaan besar. Dengan menggunakan digital marketing, kita dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar yang ada. Yang keempat, menghubungkan pelaku dengan konsumen. Dengan demikian, hubungan antara penyedia barang atau produser dengan konsumen akan lebih mudah karena menggunakan sistem online dan juga dapat menggunakan sistem offline. Yang kelima, membuat pelaku lebih hemat. Dengan digital marketing, seorang produser akan lebih menghemat modal, sehingga penjualan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Oke, yang selanjutnya jenis-jenis dari digital marketing, yaitu 1. Website. Website sangat berperan dalam menunjukkan profesionalisme perusahaan, membantu konsumen mengetahui bisnis Anda.
promosi yang hemat, dan media bisnis yang mudah. Kedua, search engine marketing. Upaya untuk membantu website perusahaan mudah ditemukan dalam sistem mesin pencari. SEO dilakukan sendiri dengan waktu yang lama dan mudah, sedangkan SEM berbayar tetapi lebih cepat. Yang ketiga itu social media marketing. Edarkan platform di media sosial seperti Facebook, Twitter karena dapat dilakukan dengan biaya yang minim bahkan gratis. Ini tentu saja dapat meningkatkan brand perusahaan. Yang keempat itu ada online advertising. Media promosi media melalui internet dengan berbayar ini dapat mendapatkan konsumen lebih cepat dan memuaskan, namun terbilang lebih mahal dibandingkan jenis yang sebelumnya. Yang kelima, email marketing. Anda dapat memberitahu informasi terbaru mengenai promosi yang sedang berlangsung melalui produk dan jasa terbaru. Yang keenam, itu video marketing. Dengan cara ini, Anda dapat langsung menjelaskan tentang bisnis Anda, menjelaskan produk dan cara menggunakannya, serta menampilkan testimonial pelanggan. Selanjutnya ada strategi digital marketing. Strategi digital marketing ini kita memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu Search Engine Optimization atau SEO. Adalah upaya untuk mengoptimasi sebuah situs agar mendapatkan peringkat teratas dari hasil pencarian. Nah, yang kedua ada content marketing. Merupakan upaya untuk merencanakan atau membuat serta membagikan konten tentang perusahaan atau tentang sebuah produk ya untuk dipromosikan. Terus yang ketiga ada otomatisasi pemasaran. Otomatisasi pemasaran merupakan teknik otomatisasi tugas-tugas secara berulang. Nah, selanjutnya ada native advertising. Bentuk konten berbayar yang ditampilkan dalam bentuk yang memiliki kemiripan dengan konten media dan penempatannya. Yang terakhir, ada social media marketing. Merupakan upaya mempromosikan suatu brand, suatu produk, atau suatu perusahaan melalui konten di media sosial. Terima kasih. Baiklah, untuk kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari materi yang telah kami paparkan ialah pemasaran digital memiliki hubungan yang sangat erat dengan kewirausahaan, di mana kedua item ini memiliki target yang sama, yaitu untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian, pemasaran digital merupakan bagian dari aktivitas kewirausahaan. Kegiatan pemasaran digital memiliki peluang yang sangat besar dalam dunia usaha, karena sudah memasuki era industri 4.0 dan menuju society 5.0 serta target pasar sudah bertransformasi ke platform digital. Sedangkan tantangan yang harus dihadapi dalam pemasaran digital adalah kesiapan sumber daya manusia dalam memahami dan mengimplementasikan teknologi digital serta kesiapan perusahaan dalam menyediakan sumber daya keuangan untuk membeli perangkat-perangkat teknologi yang mendukung pemasaran digital. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.